Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Permata dari Prodi S1 Akuntansi kelas R011 dengan NIM C1C023048. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas kuliah perpajakan 1 dengan tema hukum pajak, alasan pemerintah memungut pajak, teori dan asas pemungutan pajak. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan inti dari video ini, yaitu pengertian hukum pajak. Terdapat 6 ahli yang pernah mengungkapkan pendapatnya mengenai hukum pajak. Salah satunya adalah menurut Santoso Broto-Diharjo, hukum pajak atau yang dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Selanjutnya adalah pengertian pajak. Berdasarkan atas undang-undang, ketentuan umum dan juga tata cara perpajakan, pajak itu merupakan kontribusi yang bersifat wajib dan juga tidak mendapatkan imbalan langsung. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pajak adalah pungutan wajib, umumnya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan atau pemberian kepada pemerintah negara dan erat kaitannya dengan pendapatan, harga beli barang, pemilikan, dan hal lainnya. Berikutnya adalah alasan pemerintah memungut pajak. Berdasarkan atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan juga tata cara perpajakan, pajak itu merupakan kontribusi yang bersifat wajib dan juga tidak mendapat imbalan langsung. Pajak bersifat wajib karena pemungutan pajak itu dipaksakan oleh negara kepada warga negaranya. Tidak mendapatkan imbalan langsung itu berarti manfaat pajak tidak dapat dirasakan langsung oleh warga negara yang membayar pajak, karena penerimaan dari pemungutan pajak tersebut akan digunakan untuk pembangunan negara di bidang pendidikan, infrastruktur, hingga di bidang kesehatan. Selanjutnya adalah dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1944 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penghasilan. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Selanjutnya adalah fungsi hukum pajak. Yang pertama adalah hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri. Yang kedua, hukum pajak berfungsi sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan. Selanjutnya adalah asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas equality atau keseimbangan atau keadilan. Pada asas ini menyatakan bahwa dalam hal pemungutan pajak, negara harus menyesuaikan dengan kemampuan dan juga penghasilan yang diperoleh atau diterima dari wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif atau seenaknya sendiri dalam hal melakukan pemungutan pajak terhadap wajib pajak. Yang kedua adalah asas certainty atau kepastian hukum. Asas ini menunjukkan bahwa semua pungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku, sehingga bagi pihak-pihak yang melanggar atas pungutan pajak ini akan dikenakan sanksi hukum yang sesuai dengan undang-undang. Penetapan pajak harus dilakukan secara transparan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu undang-undang. Yang ketiga, ada asas convenience of payment atau tepat waktu. Dalam asas ini, pungutan pajak harus berdasarkan dengan saat yang tepat bagi wajib pajak atau saat yang paling baik. Misalnya adalah di saat wajib pajak baru menerimakan penghasilannya atau menerima hadiah. Hal ini bertujuan agar wajib pajak tidak merasa dibebani atau keberatan atas pajak yang dipungut. Yang keempat, ada asas efisiensi atau ekonomis. Asas ini terkait dengan biaya pemungutan pajak yang diusahakan untuk dapat sehemat mungkin. Asas ini menjadi patokan agar tidak terjadi biaya pemungutan pajak yang lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemungutan pajak harus dilakukan secara tepat dan benar agar tujuan dari pemungutan pajak ini dapat tercapai. Selanjutnya adalah teori pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi adalah teori yang menyamakan negara dengan perusahaan asuransi. Untuk mendapatkan perlindungan warga negara harus membayar pajak sebagai premi. Sebenarnya teori ini sudah lama ditinggalkan karena tidak sesuai dengan kenyataan, di mana tidak ada hubungan langsung pembayaran pajak dengan nilai perlindungan terhadap pembayar pajak. Yang kedua ada teori kepentingan, adalah semakin banyak individu menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, maka semakin besar juga pajaknya. Jadi teori ini menganggap pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Yang ketiga ada teori daya pikul, adalah
Pemungutan pajak sesuai dengan kemampuan si pembayar pajak yang memperhatikan besar penghasilannya, kekayaan, dan pengeluaran belanja wajib pajak. Teori dari pikul ini memiliki kelemahan, yaitu penentuan secara tepat seseorang yang berbeda-beda. Yang keempat ada teori kewajiban mutlak atau teori bakti. Teori ini menjelaskan bahwa dasar hukum pajak adalah hubungan antara rakyat dan negara, di mana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Kelemahan teori ini, negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak. Baiklah, selanjutnya adalah teori daya beli. Teori ini merupakan teori modern yang memandang efek baik dari pajak sebagai dasar keadilan. Teori ini menjelaskan penyelenggaraan kepentingan masyarakat merupakan dasar keadilan pemungutan pajak, bukan individu ataupun bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah pada awalnya, pajak bukanlah suatu pungutan, melainkan suatu upeti atau pemberian secara cuma-cuma oleh rakyat kepada raja atau penguasa. Namun, upeti ini hanya digunakan untuk kepentingan penguasa saja, tidak dikembalikan ke rakyat. Seiring dengan berjalannya waktu, upeti yang diberikan oleh rakyat tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan satu pihak, tetapi mulai mengarah ke kepentingan rakyat itu sendiri. Jadi, harta yang dikeluarkan oleh rakyat akan digunakan untuk kepentingan rakyat juga. Misalnya untuk menjaga keamanan rakyat, membangun saluran air, membangun sarana sosial, dan lain sebagainya. Baiklah, sampai di sini saja presentasi saya kali ini. Kalau ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.